Reporter RajaWaliTimesTV.com Peter Siagian melaporkan hari penyidik itu 19 punya hati dan November saya sama dengan 2024 tujuan dari Kabupaten Tangerang. Posisi aja kita yang beda. Buntut laporan Ketua Abdesi ke Polresta Tangerang Kuasa Hukum Said Didu menyebut, jika dicermati, tidak ada relevansi antara pernyataan Said Didu dengan Maskota. Dalam video tersebut tidak menyebut Maskota. Tadi berapa pertanyaan? Berbagai pernyataannya mengenai PSNPIK 2. Said Didu bahkan tak sekalipun pernah menyebut nama Maskota. Gufroni berpendapat tidak ada kerugian material maupun imaterial yang dialami. Maskota sebagai pelapor menyoroti soal pasal yang dilaporkan oleh pelapor. Kewajiban saya sebagai warga negara Diketahui, Said dilaporkan terkait pasal panggilan 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 atas laporan UU ITE Ketua serta Abdesi pasal 310 dan pasal dan saya sudah 311 menjelaskan tadi ada KUHP. 30 Ia pun pertanyaan menyampaikan bahwa tidak dan unsur-unsur dalam selama pasal-pasal 7 tersebut jam terpenuhi. kita, Jika mengikuti. dikaitkan dengan apa yang Intinya menjadi saya kritik tidak Said Didu, persoalkan apa Sejak tuduhan dan awal, apa Said Didu apa secara namanya, konsisten yang mengkritik dilaporkan. pembangunan Intinya adalah PSN. saya hanya ingin PIK 2. agar Dalam berbagai kebijakan yang kritiknya, diambil itu yang kalau menjadi memang titik menyengsarakan fokus adalah rakyat mengenai dimanapun itu harus implementasi. diubah. Itu tujuan saya. Jadi PSNPIK saya 2 tidak ada kaitan menimbulkan sama sekali persoalan dengan siapapun. ketidakadilan. Menurutnya tidak terdapat Artinya, tendensi saya sara berharap maupun dengan pengalaman kebohongan. ini pemerintah ke depan, Apalagi mulai dari kerusuhan pusat atau sampai tingkat keonaran bawah, yang timbul agar dalam berhati-hati kehidupan mengambil kebijakan sosial masyarakat karena sebagaimana kebijakan yang bikin yang rakyat menderita dituduhkan oleh itu pelapor. yang kita Sementara harus itu, protes. setelah Dan selesai diperiksa saya Said menyatakan, Didu menemui para ini aktivis saya dan lakukan semua bukan elemen hanya di masyarakat PSN dan Titik 2, organisasi masyarakat tapi kami semua ini Ulama melakukan itu di seluruh Indonesia. yang memberikan Dan support saya serta kesempatan turut ini saya untuk gunakan menyuarakan untuk berterima kebenaran dan kasih keadilan. kepada seluruh Ia mak-mak, menjelaskan dalam bapak-bapak proses semua pemanggilan tersebut yang dirinya berjuang bersama-sama dicecar 30 pertanyaan oleh membela penyidik. rakyat. Dan Selain saya pikir itu, hari ini Said Didu adalah diperiksa hari selama kurang lebih 7 jam bergabungnya lamanya para aktivis bersama dan rakyat diberikan waktu untuk menjalankan kewajiban mengawasi sholat. kebijakan-kebijakan Ia yang menyampaikan akan bahwa terkait dilakukan oleh laporan Ketua Abdesi terhadap negara, dirinya tidak terhadap akan rakyatnya. lapor balik. Saya dampingi oleh Baginya tidak relevan untuk melapor dalam hal lembaga laporan hukum tersebut. dan sekitar 200 Ia dijadikan lebih saksi advokat dalam senior pemeriksaan yang oleh pihak aparat penegak hukum. mendampingi. Redaksi Peter Dan Siagian. saya harap, saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang salah. Dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini, penasehat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Said Didu. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI, ada Amar Law Firm, dan juga Temis Indonesia, termasuk juga YLBHI. Kami sangat berkepentingan terhadap persoalan ini karena bukan semata-mata menyangkut pribadinya Pak Said Didu, tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di polisian itu,
sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedidu. Klien kami sama sekali tidak kenal namanya maskota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jenggot terhadap kasus ini. Kemudian yang kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto. Kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah maskota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedidu. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena Abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSN PIK 2, sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani, bahkan diberi kesempatan untuk sholat duhur dan sholat asar, dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Saidudu statusnya masih sebagai saksi. Walaupun tadi kami tim kuasa hukum telah mempersiapkan manakala kalau Pak Saidudu dijadikan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa, ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Karena telah memakan banyak korban, ya. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berapa pertanyaan Pak yang dilontarkan oleh pihak kepolisian Pak? Berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian? Tadi sudah siapkan 30 pertanyaan dan saya berterima kasih kepada polisi karena kami sangat bersahabat untuk menjelaskan semua dari 2 video yang dituduhkan kepada kami. Dan seperti rekan Pak Gufron tadi, saya sangat heran karena saya tidak menyebutkan nama, kok ada yang tersinggung. Itu yang saya heran betul. Baper. Nah itu saya pikir. Nah itulah saya berharap ini awal perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di PSN PIK 2. Saya berharap pihak-pihak yang melakukan penggusuran secara paksa malam ini tolonglah perhatikan rakyat itu, karena ini adalah fakta bahwa ternyata kalau kita menyuarakan kebenaran, ternyata kita menghadapi tantangan yang berat. Tapi saya berharap aparat penegak hukum sekarang semakin profesional dan saya yakin mereka juga akan memihak pada rakyat. Saya pikir itu menarik Pak, pernyataannya mengenai adanya kantor pembebasan lahan Pak di desa. Itu gimana Pak? Itu di mana adanya lokasinya Pak? Oh, itu ada di Kronjo dan itu sangat jelas tertulis kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi.
Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah Anda akan melaporkan balik, Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Saya berharap semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih, karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor nggak, saya bukan karakter seperti itu. Pak, saya satu lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang ini kan saya tidak pernah memprotes tentang pembangunan. Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah kenapa Anda mengusir rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah. Itu yang saya kritik. Saya nggak pernah kritik bahwa mau membangun apa ke urusan dia. Kenapa masuk akal dah membebasan tanah dengan 50.000 terus dijual 35 juta setelah dia dapat? Di mana rasa keadilan itu? Itu sebenarnya. Jadi keadilan yang saya harapkan terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Itu coba bayangkan di satu jam perjalanan dari istana, rakyat yang digusur dengan Rp50.000 per meter dan dijual setelah mendapatkan 700 kali lipat, 30 sampai 36 juta rupiah per meter. Nah, itu yang saya protes. Jadi tadi kalau ada yang mau nuntut, enggak, Bu, saya ini bukan karakter. Karakter saya adalah perbaiki kebijakanmu, lindungi rakyat, hentikan PSN PIK 2. Yang menarik adalah penting, PSN PIK 2 sesuai pengakuan Korporat Sekretariat dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Sampai ke Poltang. Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat di luar wilayah PSN PIK 2 yang 1.755 hektar itu harus menyatakan kami bukan wilayah PSN PIK 2, maka kami tidak mau menjual tanah kami karena ini di luar PSN PIK 2. Kalau mau beli, maka belilah dengan harga pasar. Bukan dipaksa, harga normal. Kalau mau. Nah, itu yang saya pikir terjadi. Jadi ini semakin terbuka bahwa ada yang, nah, menariknya pemerintah sudah tahu itu terjadi, bahwa terjadi memberikan cap PSN PIK 2 di bukan wilayah PSN, tapi pemerintah juga diam. Terus pembiaran. Nah, pengusaha nakal. Nah, pemerintah diam, tutup mata. Tidak ada yang protes sama sekali. Yang menariknya adalah kita tidak pernah mendapatkan keputusan menteri itu PSN PIK 2 tuh luasnya berapa. Nah, baru kita dapat dari pengakuan pengacaranya di lewat Twitternya PSN PIK 2 dan Korporat Sekretariat PT Padi yang menyatakan luas PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Jadi saya katakan wilayah kalau hanya 1.750 hektar artinya dan hanya 355 hektar di luar mangrove, artinya selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Itu saya pikir. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, pertanyaan yang diajukan awal penyidik apa aja Pak? Wah, aduh, saya nggak hafal. Jangan sebesarnya Pak. Jangan Satu aja Pak, mengulang aja. Dia sudah diulang. Dia tanyakan alamat saya di mana. Proyek itu sudah menjatuhkan banyak korban, sampai ada yang mati, dan kita tidak mau berhenti bahwa ini sudah selesai, tidak. Korban ini harus kita usut siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum.
Itu satu. Yang kedua, korban itu misalnya secara ekonomi, justru ekonomi dan sumber mata pencahariannya dirusak. Nah, artinya sudah ada kerugian material, belum lagi moral. Yang karena itu kita ingin ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Satu, pengusahanya. Di sisi lain, siapa penguasa yang menerbitkan status PSN tadi? Dua-duanya ini harus kita minta untuk bertanggung jawab karena dasarnya sudah jatuh korban. Tidak bisa kita diamkan. Nah, mungkin nanti kita coba koordinir, kita coba bagaimana aktivis, teman-teman yang punya background hukum dan sebagainya menyatukan resources kita, kemampuan kita untuk nanti ini bisa kita tuntut, kita gugat, terutama saya kira penerbit Permenko nomor 6 yang memasukkan PIK 2 sebagai PSN. Artinya siapa? Artinya ada di sana peran dari Airlangga. Tapi Airlangga saya kira tidak berdiri sendiri, dia pasti diperintah oleh Jokowi. Ya karena ini Jokowi juga harus bertanggung jawab. Lalu ada menteri-menteri terkait sampai nanti kita juga ujungnya bisa juga ke pemilik proyek yaitu Aguan. Saya kira itu mungkin ya. Beberapa waktu lalu kan Pak Marwan dan petisi 100 datang ke DPD Banten tuh Pak, bersama Pak Said Didu. Nah kira-kira setelah kasus ini akan ada kelanjutan lagi ya Pak? Ada, kita akan akan diterima oleh DPD setelah reses dan sudah dijanjikan. Sudah dijadwalkan ya Pak? Sudah dijanjikan untuk nanti diterima. Saya sudah dikasih nomor kontaknya untuk nanti berhubungan kapan waktunya kita akan diterima. Jadi saya kira dari DPD juga itu bisa ada gugatan atau minimal surat kepada Presiden yang sekarang ya tentang hal-hal yang melanggar, misalnya ini tidak ada batas wilayah proyek ini. Gimana bisa proyek tidak ada batas wilayah sehingga pengembang itu bisa seenaknya nanti membangun sampai ke arah Merak sana misalnya. Nah ini harus, itu antara lain ya, tapi banyak hal-hal yang memang selama ini jadi pertanyaan untuk nanti kita bisa ajukan sampaikan ke DPD. Kita harapkan DPD itu akan merangkum semua masalah lalu bersurat kepada pemerintah, juga mungkin ke DPR. Oke, terima kasih. Mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mama semua yang tadi hadir dan termasuk tokoh-tokoh yang tadi memberikan komitmen penjamin yang tadinya kita buat untuk jaga-jaga kalau ada proses penahanan. Tapi qadarullah alhamdulillah tidak terjadi. Tapi tetap kami ucapkan terima kasih misalkan pertama kepada Bang Abraham Samad